Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dwi Safitri Nurulita dengan nomor induk mahasiswa 19.150.15, Alfia Ainul Abdillah dengan nomor induk mahasiswa 19.150.20, Dias Regita Prameswari dengan nomor induk mahasiswa 19.150.21, dan Esmia Agustina dengan nomor induk mahasiswa 19.150.36. Di sini kami akan menjelaskan tentang soal nomor 25 yang akan dijelaskan oleh Esmia Agustina. Baiklah, kelompok kami akan menjelaskan soal nomor 25. Dalam suatu rangkaian listrik dengan tegangan listrik C, resistensi R, induktansi L, dan kapasitansi C dalam rangkaian paralel, di mana arus listrik ini adalah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik atau bagian. Kemudian ada resistensi, yaitu kemampuan suatu benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Selanjutnya ada induktansi, yaitu muatan yang dihasilkan oleh kumparan yang mempengaruhi perubahan nilai arus yang mengalir di dalamnya. Kemudian ada kapasitansi, yaitu ukuran banyak muatan listrik yang disimpan untuk sebuah potensial listrik yang telah dipilihkan. Dan yang terakhir ada C atau tegangan, yaitu kerja yang dilakukan untuk menggerakkan suatu muatan pada elemen atau komponen dari suatu kutub ke kutub lainnya. Baiklah, berikut ini adalah ilustrasi dari suatu rangkaian listrik RLC. Nah, di sini terdapat lambang C yang melambangkan tegangan listrik, ada lambang I yang melambangkan kuat arus listrik, ada lambang C yang melambangkan kapasitansi, lambang L melambangkan induktansi, dan lambang R sendiri melambangkan resistensi. Jadi ilustrasinya di sini terdapat tegangan listrik yang mengalirkan kuat arus listrik kepada rangkaian listrik RLC. Kuat arus I memenuhi persamaan diferensial. dI per dt sama dengan C d kuadrat C per dt kuadrat plus 1 per R d C per dt plus 1 per L C. Andaikan kuat arus sama dengan 0, kapasitansi sama dengan 0,3 farad, resistensi sama dengan 1,4 ohm, dan induktansi sama dengan 1,7. Tegangan listrik memenuhi fungsi si T sama dengan E pangkat min 0,06 pt sin 2T min pi. Tentukan kuat arus I pada waktu T sama dengan 10, kemudian gambarkan grafik IT dan si T masing-masing pada rentang waktu 0 sampai 10. Kemudian secara terpisah gambarkan kurva trajektori I, C, T pada rentang waktu 0 sampai 10. Kurva trajektori ini disebut potret fase dan berikan interpretasi fisis berdasarkan pola yang diamati. Di sini diketahui persamaan diferensialnya dI per dt sama dengan C d kuadrat Z per dt kuadrat ditambah 1 per R dZ per dt ditambah 1 per L Z. Kuat arus pada waktu 0 sama dengan 0, kapasitansi sama dengan 0,3 farad, resistensi sama dengan 1,4 ohm, dan induktansi sama dengan 1,7 Henry. Satuan induktansi dan tegangan listrik memenuhi fungsi Z pada waktu T sama dengan E pangkat min 0,06 Vt sin 2T min V. Nah, karena dalam kasus ini kita menggunakan runge Kute, jadi kita membutuhkan fungsi ruas kanan.
Untuk mencari fungsi ruas kanannya, di sini persamaan diferensialnya memuat turunan pertama dan kedua dari Z. Maka pertama-tama kita harus mencari turunan pertama dari Z. Hasilnya ini. Setelah mendapatkan turunan pertamanya, selanjutnya kita mencari turunan keduanya. Hasilnya ini. Kemudian substitusikan persamaan pertama, kedua, dan nilai Z ke persamaan diferensial awal. Hasilnya ini. Di sini kami menggunakan M-file Runge-Kutta order 4. Karena diketahui CRL-nya, maka kita definisikan terlebih dahulu di sini. C-nya sama dengan 0,3, R sama dengan 1,4, dan L-nya 1,7. Lalu kita definisikan fungsi ruas kanannya di sini sebagai berikut. Lalu akan dilanjutkan simulasi oleh Dias Regita. Baiklah, di sini saya akan menjalankan M-file-nya pada command window. Baiklah, di sini saya akan menjalankan M-file-nya pada command window. Pertama, kita panggil dulu M-file-nya. Di sini nama M-file-nya adalah tugas Runge-Kutta 4. Di sini kami menggunakan A-nya itu 0, B-nya itu 30, Y0-nya itu 0, N-nya itu 700. HB di sini adalah batas interval waktu, Y0 itu nilai awal, dan N itu banyaknya subinterval. Kemudian di sini juga akan dideskripsikan nilai tegangannya sebagai W1. W1 di sini eksponen pangkat minus 0,06 Vt dikali sin 2T min P1. Kemudian kita akan melihat plot dari T dan W. Dan kita akan lihat juga plot dari T dan W1. Nah, dapat kita lihat dalam gambar ini, dalam figur 1 ini, bahwa terdapat dua grafik. Untuk membedakan dua grafik ini, saya akan mengganti warnanya terlebih dahulu. Grafik yang pertama itu yang warna biru, data 1, itu adalah grafik dari nilai kuat arus listriknya. Yang kedua itu ada data 2, grafik yang warna merah. Ini adalah grafik nilai tegangan. Dapat kita lihat bahwa grafik kuat arus listrik maupun grafik tegangan itu naik turun. Selanjutnya kita akan melihat plot trajektori dari kuat arus listrik atau W dan tegangan atau W1. Nah, didapatlah grafik seperti ini. Dari gambar ini yang bisa saya jelaskan adalah ketika kuat arus listriknya turun, ketika tegangannya turun, maka kuat arus listriknya pun ikut turun. Begitupun sebaliknya, ketika kuat arus listriknya naik, maka tegangannya pun ikut naik. Jadi, semakin besar arus listrik tersebut, maka tegangan listriknya semakin besar juga. Begitupun sebaliknya. Dapat disimpulkan dalam kasus ini bahwa tegangan itu
saling mempengaruhi dengan kuat arus listrik. Dalam kasus ini, hukum Ohm itu rumusnya tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Nah, dalam kasus ini sendiri hambatannya itu dianggap konstan, yaitu 1,4. Demikianlah pembahasan soal nomor 25 yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.